Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Hari ini hari Sabtu tanggal 18 September tahun 2021 ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Oke. Hari ini saya tidak kemana-mana, tidak bisa bikin video di lapangan, tapi di kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan. Jadi saya sudah kumpulkan komen-komen dari teman-teman ya, baik itu yang bertanya maupun berpendapat. Nanti akan saya jawab pertanyaan teman-teman atau pendapat teman-teman. Jadi saya akan bacakan satu-satu. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 pertanyaan dari teman-teman yang kemarin nonton beberapa video saya terakhir ini. Selain saya menjawab pertanyaan ini, yang mudah-mudahan akan saya jawab secara singkat dan mudah-mudahan teman bisa mengerti dan menerima juga. Di samping itu saya juga akan menyampaikan bahwa saat ini kemarin ada salah satu owner di perusahaan pelayaran di Pontianak ini menanyakan ke saya, kira-kira Pak ada orang yang bisa bantu saya enggak kerja. Artinya mereka mencari karyawan akan dijadikan port engineer seperti itu. Ya, selamat menyaksikan. Oke, pertanyaan pertama ya ini ya. Saya tampilkan juga di layar ini. Di sini tidak ada nama orangnya, cuma nama channel YouTube-nya seperti ringkasan film. Pak, tolong dibuatkan video pengaruh diameter baling-baling kapal dan efisiensinya terhadap kecepatan kapal. Kenapa gak dibikin yang besar? Alasannya apa? Dan terus sudu-sudunya dan jumlahnya dibanyakin maksudnya. Pengaruhnya jika kapal terlalu cepat berlayar juga. Terima kasih. Jadi gini, mungkin pertanyaan Mas ini pengaruh diameter dan efisiensi itu saling berhubungan, diameter dan efisiensi dan pitch. Sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, coba sampean lihat juga video tentang pitch propeller dan baling-baling ya. Di situ saya jelaskan mengenai cara membeli atau memesan baling-baling. Nah, kenapa baling-baling kapal itu supaya kapalnya cepat, tidak dibuat gede? Sekali lagi, baling-baling atau propeller itu dibatasi dengan yang pertama badan kapal ya, badan kapal dia pasti terbatas, bisa saja dia diturunkan tapi tidak efisien nantinya. Yang pertama yaitu bodi kapal atau badan kapal itu, dan yang kedua yaitu draft ya. Ketika kapalnya draftnya 3 meter, tidak mungkin kita kasih baling-baling 4 meter gitu. Nah, bagaimana supaya efisiensinya naik? Yaitu dihitung dan nanti akan ditemukan diameter dan pitch-nya yang paling efisien. Kita tidak bicara paling sempurna ya, karena semua perhitungan matematis itu hanya pendekatan. Jadi pendekatan supaya dia bisa seefisien mungkin. Dan mengenai daun yang ada untuk desain yang saya tahu ya, yang ada itu antara 3 dan 4 ya. Yang saya pelajari dulu itu 3 daun dan 4 daun. Mungkin ada 5 daun tapi itu jarang sekali dipakai. Dan itu patokan ada di beberapa literatur juga. Untuk saya tidak bisa jelaskan secara detail di sini. Yang jelas untuk daun itu tadi yang kita pakai pada umumnya di kapal-kapal yang kita kerjakan. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua dari Mas Aris Pratama ya. Bagus mana Bang cat untuk kapal antara merek internasional Nippon sama Jotun, baik untuk fiber maupun plat? Oke. Jadi beberapa merek cat seperti internasional, Jotun, kemudian ada Hempel dan lain sebagainya itu mereka punya jenis-jenis cat ya. Mereka punya jenis-jenis cat. Jadi kita jadi tidak bisa kita bandingkan antara merek satu dan merek yang lain. Untuk cat kita hanya bisa bandingkan satu merek, jenis satu dan tipe satu dan tipe yang lain. Karena seperti contohnya internasional itu dia punya cat top coat, bahkan primer maupun second dia punya bermacam-macam tipe yang kualitasnya tentu beda-beda. Tentunya yang paling banyak itu adalah top coat. Jadi top coat ini mereka punya beberapa jenis atau beberapa tipe cat yang harganya juga tentu beda. Jadi kita tidak bisa bandingkan antara internasional dan Jotun misalnya. Ya kalau internasionalnya grade-nya rendah ya, atau tipe yang terendah dibandingkan dengan Jotun tipe yang tertinggi, ya tentunya bagus Jotun. Begitu juga sebaliknya, ketika Jotunnya tipenya rendah lalu internasional tipenya tinggi, ya tentu akan lebih bagus internasional. Jadi tidak bisa dibandingkan antara merek satu dan merek yang lain ya. Tapi itu kalau sepengetahuan saya itu tergantung ini,
Jadi owner dalam memilih cat itu yang pertama ada beberapa karakter ya. Yang pertama itu karena harganya murah, dan juga yang kedua itu karena sudah puas memakai. Seperti tempat saya bekerja itu kami memakai cat internasional. Ada cat yang lebih murah dengan kualitas yang sama, tapi kami tidak pernah mengganti merek cat. Kita tetap pakai internasional karena kita sudah percaya puluhan belasan tahun itu sudah memakai cat internasional dan kualitasnya memang bagus, seperti itu. Yang ketiga dari Mas Azki Janah ya. Ini kayaknya komennya pada saat video saya yang perombakan kemarin itu. Satu, terkait aturan, ketentuan, pelaksanaan dan dampak area kritis dari bagian yang akan dimodifikasi, apakah memungkinkan pengaruh wind pressure? Area kritis ini maksudnya konstruksi ya. Jadi ketika kita mau melakukan perombakan atau modifikasi sebuah kapal, seperti yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, yang pertama yaitu kita harus melakukan perhitungan, baik itu konstruksinya maupun stabilitasnya. Jadi area-area kritis itu akan diatasi dengan hasil dari hitungan tadi itu. Kemudian yang kedua, apa dasar untuk melaksanakan modifikasi naik syarat? Setiap kali ada modifikasi itu bisa jadi syaratnya tetap, karena modifikasinya kan bisa dipanjangkan, bisa ditinggikan, bisa juga dilebarkan tapi jarang sekali. Nah untuk masalah naik syarat itu biasanya kalau dia tambah tinggi dan tambah muatan, dia pasti akan naik syarat. Dasar pelaksanaannya ya tentunya karena pengen muatannya lebih banyak, seperti itu. Muatannya lebih banyak dan ya menurut mereka lebih efisien, makanya mereka pertimbangannya untuk melakukan perombakan naik syarat ya seperti itu. Lalu yang berikutnya dari Mas Ihsan Muhammad, ini saya tidak tahu, lupa ya beliau komen di video saya yang mana, kayaknya sih di proses pembangunan itu OBD Zagoni. Jadi apakah frame yang pas di midship harus web frame Pak? Jadi pertanyaan Mas Ihsan ini mungkin apakah frame di midship ya, jadi kapal itu kan ada forepeak, ada afterpeak, ada midship. Apakah harus pas web frame itu pas di midship itu? Tidak. Bahkan midship itu tidak selalu kena ke frame. Bisa jadi dia di antara frame ya. Bisa jadi di antara frame karena definisi midship itu adalah perpotongan atau LPP dibagi dua. LPP kalau tugboat itu dari tongkat kemudi sampai perpotongan garis air di bagian depan itu dibagi dua. Nah, misalnya panjangnya 100, lalu dibagi LPP-nya 100, lalu dibagi dua dia 50 meter. Sedangkan jarak gadingnya 60 cm. Dia tidak akan ketemu ya. Jadi tidak harus kena web frame dan bahkan midship itu tidak harus di frame. Tergantung yaitu tadi panjang kapal, LPP-nya dan jarak gadingnya. Bisa jadi dia di antara frame, seperti itu. Yang berikutnya, ini lucu ya namanya, mungkin anak muda ini yang lagi menggebu-gebu, pengen mengekspos dirinya sehingga namanya pun Bocil Bacol ya, dari Mas Bocil Bacol. Selamat malam, Om, mau nanya perbedaan transballhead Origate sama yang biasa apa? Corrugated mungkin ya, yang saya pahami di sini corrugated. Jadi ada transballhead, sudah pernah saya jelaskan mengenai transballhead atau jenis-jenis sekat di kapal. Terus kekuatannya lebih kuat dan tahan lama mana. Nah, perbedaannya yaitu kalau corrugated ya, corrugated ballhead itu sekat melintang atau memanjang yang dia menggunakan konstruksinya atau kekuatannya dia mengandalkan lekukan-lekukan pada ballhead itu. Sudah pernah saya tunjukkan, mungkin nanti akan saya tampilkan sedikit ya, mudah-mudahan saya dapat gambarnya corrugated ballhead. Nah, seperti ini corrugated ballhead. Kemudian ballhead biasa itu ya, nah seperti ini, ada platnya, ada profil-profilnya. Perbedaannya yaitu yang kalau corrugated itu tanpa ada konstruksi, tanpa ada penegar atau stiffener di dalamnya. Karena kekuatannya dia bergantung dari lekukan-lekukan ballhead itu sendiri, seperti itu. Nah, untuk masalah ketahanan, kalau kekuatan tentunya dalam kita menentukan ketebalan ballhead itu kita sudah hitung dan kita sudah sesuaikan dengan ukuran kapal. Jadi kalau masalah terus kekuatannya lebih kuat dan tahan lama mana? Kalau lebih kuat tentunya dia sama-sama ya, karena kita dalam menghitung kapal, menghitung konstruksi kapal itu dibatasi dengan modulus dan momen. Nah, kalau masalah tahan lamanya itu berhubungan dengan
pengecatan atau pengecatan di dalam atau di sekat itu ya. Ketika di sekat itu di dalam tangki yang muatannya dia chemical yang bisa menyebabkan dia korosinya tinggi dan tidak dicat dengan baik, tentu dia ketahanannya juga akan berkurang seperti itu. Berikutnya dari Mas Aditya Sani ya. Ini mungkin beliau ini komen pada saat saya tunjukkan video proses pembangunan OBD Sagoni yang mana beliau melihat ada cat warna kuning ya, warna kuning semua itu sekat itu, dan ada cat warna merah juga. Itu cat kuning kalau diisi dengan muatan minyak apakah gak mengelupas Om? Jadi sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya juga bahwa cat primer itu ada dua warna yang kita pakai ya, nggak tahu kalau orang lain pakai. Yang kita pakai itu ada dua warna, yaitu warna merah dan warna kuning. Dan dari cat merek internasional ini untuk cat primer yang tangki itu nanti akan dimuati oleh minyak, dia harus memakai jenis cat yang kebetulan dia berwarna kuning. Dan untuk tangki yang nantinya itu diisi selain minyak, baik itu fresh water, kemudian balas maupun void, itu cat primernya itu nanti warnanya merah. Dan apakah tidak mengelupas? Tidak, karena itu primer, nanti masih akan dilapisi dengan second coat atau cat kedua, dan juga top coat atau cat paling atas, atau di sini adalah layer ketiga atau pengecatan ketiga. Jadi untuk warna kuning itu tadi memang dari jenis catnya sendiri dia warnanya kuning, yaitu cat untuk primer seperti itu. Nah, ini tambahan untuk Mas Bocil Bacol ya. Kalau dari segi konstruksi kekuatan, nanti insya Allah akan saya buatkan video tersendiri membandingkan antara corrugated bulkhead dan sekat biasa. Ya, corrugated bulkhead saya akan buatkan videonya, nanti mungkin akan membahas detail untuk masalah ini. Kita akan bandingkan kira-kira kekuatannya kuat mana dan juga kebutuhan materialnya atau beratnya berat mana dengan ukuran kapal yang sama. Seperti itu. Berikutnya dari pertanyaan dari Mas Mimona Purple ya, enggak tahu Mas atau Mbak ini Mimona Purple ini. Maaf mau tanya, ini nampaknya beliau nonton video saya yang menghitung itu ya, menghitung berat pipa itu ya, namanya dia bertanya mengenai itu. Maaf mau tanya, itu dapat berat pipanya gimana ya caranya? Dikalikan apa gimana? Mohon pencerahannya secara detail. Ya, memang video-video saya yang memberikan program atau program sederhana menghitung itu, mohon maaf saya tidak berikan rumusnya secara detail, tapi coba akan saya jelaskan di sini. Jadi untuk menghitung berat pipa, yaitu kita harus menghitung luasan atau area atau keliling. Yang pertama keliling dari pipa itu, ya, keliling pipa itu. Kemudian kita kalikan tebalnya dan dikalikan dengan panjangnya, ya. Yang pertama yaitu saya ulang lagi, keliling lingkaran pipa itu, ya, dihitung kelilingnya, ya, 2πr atau pi kali d atau 3,14 kali diameter kelilingnya. Kemudian dikalikan dengan tebalnya, ya, tebalnya, dikalikan dengan tebalnya, lalu dikalikan dengan panjang pipa, ya. Kemudian dikalikan berat jenis pipa, bahannya apa, massa jenis, berat jenis boleh. Jadi massa jenis baja, ya, massa jenis baja, jika pipa itu terbuat dari baja, dikalikan 7,85. Di situ nanti akan ketemu beratnya, baik ketemu tergantung ukuran yang dipakai di awal, milimeter atau meter atau sentimeter, nanti akan ketemu entah kilogram atau ton. Yang jelas yang pertama yaitu kelilingnya, dikalikan dengan tebalnya, dikalikan dengan panjangnya, dan dikalikan dengan massa jenis dari materialnya, yaitu kalau besi 7,85. Itu mungkin agak detailnya ya, jadi bisa dicoba seperti itu. Lalu berikutnya di sini ada Mas Mazil ya, Mas Mazil. Beliau bertanya 2 kali sampean ya. Jadi mungkin ini di video yang saya lupa. Bang, tolong jelaskan bagaimana cara kapal penyeberangan ketika keluar masuk beban berat, truk, bus dan lain-lain. Apakah ada kompartemen yang dikuras ketika truk turun untuk menjaga keseimbangan kapal? Seperti itu. Dan di video saya yang baru kemarin yang tentang KMP Billy itu, beliau tanya lagi, mungkin bisa jelaskan Bang bagaimana cara agar kapal tetap stabil di permukaan ketika keluar masuk muatan ini. Mas ini nampaknya penasaran sekali dengan itu tadi, ketika kapal ro-ro atau ferry ya, ketika ada kendaraan keluar masuk itu dia kok
masih stabil, gimana penjelasannya seperti itu. Nanti akan saya coba jelaskan. Oke, untuk pertanyaan Mas Makzil tadi mungkin agak panjang sedikit ini ya, tapi mudah-mudahan nanti akan saya kasih penjelasan yang lebih detail. Tapi kayaknya saya sudah buatkan videonya setelah kejadian KMP Billy tenggelam itu, saya ada membahas kenapa kapal tidak boleh overload seperti itu. Itu mungkin agak detail pembahasannya dan ada hubungannya dengan pertanyaan ini. Jadi dalam kita mendesain sebuah kapal mendesain sebuah kapal, yang pertama kita tentukan adalah muatannya, ya muatannya, dan kemudian baru kita temukan ukuran kapalnya seperti itu. Nah, muatan dan ukuran kapal ini biasanya beratnya ya, saya bicara beratnya ini. Jadi ketika kita mau muatan 1000 ton ya, kita mau muatan 1000 ton di kapal itu atau roro itu, berat kapalnya mungkin tidak sampai 1000 ton. Ya, itu dulu yang dipegang ya. Jadi ketika kita mau membuat kapal dengan berat muatan 1000 ton, berat kapalnya mungkin tidak sampai 1000 ton. Itu yang perlu dicatat. Yang kedua, di kapal itu ada namanya TPC, ton per sentimeter, ya, ton per sentimeter. Dia mendefinisikan atau menyatakan bahwa kapal ini kalau tenggelam 1 cm, itu berarti dia telah menerima beban sekian ton. Atau kapal ini ketika menerima beban sekian ton, dia tenggelam 1 cm, bisa dibolak-balik. Ada namanya TPC, yaitu ton per sentimeter. Jadi misalnya ada kapal yang bisa ngangkut 1000 ton, ya 1000 ton. Pada saat bongkar muat, yang Mas pertanyakan tadi itu bongkar muat dia truk, bus, atau kontainer, dia beratnya mungkin hanya sebesar TPC atau 2 kali atau 3 kali TPC, ya, TPC ton per sentimeter. Nah, untuk kapal 1000 ton dengan muatan 1000 ton, itu mungkin TPC-nya bisa sampai belasan ton. Jadi ketika misalnya TPC kapal itu 15 ton ya, 15 ton. TPC kapal itu 15 ton. Ketika ada truk yang naik ya dengan berat 15 ton, kapal itu hanya akan tenggelam 1 cm. Seperti itu ya. Jadi untuk menjelaskan mungkin bayangan Mas ini kok tidak oleng ya, ada kapal ada muatan sebesar 20 ton kemudian dia masuk ke kapal itu. Dia tidak oleng karena yang pertama dia sudah dihitung stabilitasnya dan sudah dihitung sesuai dengan kebutuhan muatannya. Dan pada saat ada muatan 20 ton yang naik misalnya 20 ton, sedangkan TPC-nya 20 ton juga, maka ketika truk atau bus itu naik ke atas kapal, dia hanya bergerak sekitar 1 cm. Ini saya bicara ketika di perairan yang tidak ada gelombang ya, lain dengan perairan yang ketika kita melakukan bongkar muat kemudian ada gelombang tinggi, itu pasti akan pengaruhnya beda. Nah, imajinasi atau bayangan ini tadi adalah untuk di calm water ya. Jadi yang pertama tadi yaitu kapal itu bisa ngangkut 1000 ton. Kan tidak mungkin bus dengan berat 1000 ton dia masuk. Mana ada bus sampai beratnya 1000 ton. Bus paling 20 ton, 15 ton, atau kontainer itu bisa sampai 30 ton. Sedangkan TPC-nya itu 10 ton atau 15 ton. Artinya kalau 30 ton beban atau muatan yang akan naik atau naik ke kapal itu cuma 2 kali TPC. Jadi kapal itu hanya bergerak sekitar 2 cm saja. Seperti itu. Oke, berikutnya dari Mas Bambang Hermanto. Ini beliau cerita ya, sedikit curhat karena banyak sekali komennya. Ini saya tampilkan di sini. Pak, saya ada kapal kayu panjang 11 meter, lebar 1,8 meter, mesin Toyota 5L, memiliki volume silinder 3,0 L, 2986 cc, diameter piston, ini sampai bahas piston ya, padahal saya tidak ngerti mesin ini, dengan langkah 96 mm ya, dengan rasio kompresi 22,2/1, tenaga 97 HP atau 72 kW, di 4000 rpm, dengan torsi, ini kayak ini ya, Bang Mobi ya menjelaskan kalau mereview kendaraan gitu sampai detail seperti ini. Dengan torsi 192 Nm, 142 pound per pound feet, 2400 rpm, gearbox 2,5. Ini intinya. Saya butuh speed berapa ya untuk ukuran kipasnya dan berapa daunnya. Pertama, kalau kita mau kecepatan kapal dalam mendesain sebuah kapal, yang pertama yaitu kita
mengetahui bodi kapal itu, ya. Sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, silakan dicari-cari. Kemudian kita hitung hambatannya, hambatan ada banyak sekali, ada DHP, ada EHP, ada THP, segala macam hambatan. Nah, dari hambatan itu berhubungan dengan kecepatan nantinya. Nah, dari kecepatan dan hambatan itu kita bisa dapatkan tenaga atau power dari mesinnya, ya, mesin. Oke, mesinnya udah sesuai. Mungkin ini saya tidak tahu panjang 11 meter ini bodinya seperti apa. Kemudian sampai kasih mesin 97 HP ini apakah sudah sesuai dengan bodinya. Lalu masalah gearbox 2000 dia RPM 4000. Ini mungkin gearboxnya ya bisa jadi sudah sesuai lah. Saya butuh speed, berapa ukuran kipas dan daun. Ukuran kipas dan daun yang pertama yaitu tadi sudah saya jelaskan bahwa kipas dan daun kita tidak bisa membesarkan atau yaitu membuat diameternya jadi lebar sekali, itu tidak bisa karena yang pertama dibatasi bodi kapal dan juga draft kapal. Tapi saran Mas ya, ini karena Mas pengen cepat. Jadi propeller itu ada namanya pitch propeller, yang mana pitch propeller itu dipengaruhi oleh sudut rig, sudut kemiringan. Nah, jadi untuk kasus ini coba sampean beli propeller dengan pitch tertinggi saja. Pitch-nya maksimalkan dan rig-nya maksimalkan juga. Sudut rig itu kalau tidak salah maksimal itu sampai 10 derajat. Tapi yang dipakai di tugboat yang pernah saya desain itu sekitar yaitu 10 derajat, 7 sampai 10 derajat. Coba bikin sampai 14 derajat. Tapi nanti resikonya pasti akan terjadi kavitasi. Karena dalam kita mendesain propeller itu banyak sekali perhitungannya, yaitu efisiensi segala macam dan kavitasi. Ketika efisiensinya bagus artinya ketika dia berputar itu pitch-nya bagus sekali, ya. Tapi dia kavitasi karena sudut rig-nya terlalu besar. Nah, untuk syarat kalau mau coba-coba, kebetulan kapal ini kecil ya, coba-coba, tentunya diameternya juga nampaknya kecil, pitch-nya gedein dan sudut rig-nya maksimalkan. Itu. Semoga membantu. Oke, yang terakhir ini, belum, masih ada satu lagi. Ada perbedaan apa tidak cargo oil product sama chemical product dari jenis plat atau cat untuk oil burst yang ada cargo hole? Ada Mas. Jadi ada chemical product, tapi saya tidak tahu ya jenis chemical apa yang dia itu tidak bisa dimuati tidak bisa menggunakan plat. Jadi ada kapal-kapal tertentu yang cargo oil tanknya itu harus dilapisi menggunakan atau bahannya itu dari stainless atau fiber ya. Mungkin stainless yang lebih cocok. Itu ada kapal-kapal tertentu saya lupa, ada kemarin di Pontianak. Jadi memang beda chemical product untuk cargo oil product. Ada yang chemical jenis tertentu itu dia tangkinya harus dilapisi, entah itu dengan lapisan cat atau lapisan keramik atau dengan dilapisi menggunakan sejenis itu lapisan stainless steel. Itu ada ya. Jadi pertanyaannya tadi ya cuma itu aja sih. Apakah ada beda? Beda ya Mas ya, ada beda. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Mas Muhammad Nur Hidayat. Pak, izin bertanya, jika tidak menggunakan gearbox bagaimana? Apakah N-nya tetap RPM dari engine? Ini kayaknya N-nya ini ya, pertanyaan ini mungkin di perhitungan itu minimum shaft propeller ya, itu tidak bisa Mas. Jadi tidak akan sesuai nanti dan dia pasti kecil sekali shaftnya ya, shaft propellernya. Nah, untuk kapal jenis-jenis tertentu ya, yang ketika kita mau kecepatannya tinggi itu bisa tidak dipasang gearbox seperti speedboat. Speedboat itu dia hanya mengandalkan kontrol RPM saja, jadi dia tidak ada gearboxnya. Tapi kalau untuk kapal-kapal jenis tugboat ya, yang notabene pada saat dia bekerja itu dia narik beban yang cukup berat, jadi tugboat sekecil itu ya dibandingkan dengan beratnya yang dia tarik tongkang geladak atau tongkang minyak yang muatannya 5.000, 6.000 bahkan sampai 10.000 ton. Itu selain dia kecepatan yang diinginkan, tugboat ini harus punya torsi yang gede atau bolat pool yang gede. Makanya RPM-nya dia direndahkan. Dengan rendahnya RPM itu maka torsinya dia akan makin tinggi. Jadi untuk kapal-kapal jenis tertentu mungkin bisa diaplikasikan tidak pakai gearbox. Dan dia pakai PTO biasanya, power take off ya, tidak ada gearbox tapi tetap harus ada PTO supaya kalau kita start dengan RPM idle itu kapal tidak maju, dia tetap diam. Nah, ketika kita mau maju baru
power take off-nya kita mainkan seperti itu. Nah, untuk informasi teman-teman siapa saja yang menonton video ini, ada satu perusahaan di Pontianak yang sedang memerlukan 2 orang port captain dan port engineer. Kemarin saya tawari, Mas perlu orang dari teknik perkapalan enggak? Nampaknya belum. Jadi maunya beliau itu dari orang-orang kapal, ya, orang-orang kapal yang sudah berpengalaman, mungkin pernah jadi chief officer atau sudah pernah jadi port captain atau port engineer. Silahkan kirim CV ke email saya, yaitu sdcsharing09@gmail.com. Nanti saya tampilkan juga ya. Nah, ini saya batasi, mohon maaf saya batasi. Jadi yang akan saya serahkan ke owner nanti hanya mungkin sekitar 10 dulu. 10 orang dulu akan saya serahkan kalau ada emailnya. Karena pengalaman saya yang saya share lowongan kemarin, kru ABK ya, itu banyak sekali yang masuk dan saya serahkan semuanya. Dan nampaknya ada yang dipanggil kemarin. Nah, untuk sekarang ini saya akan batasi 10 orang, nanti akan saya sampaikan ke pemilik perusahaan itu. Nanti akan diambil 2 orang, ya mudah-mudahan. Nah, kalau dari 10 itu tidak ada yang cocok, baru nanti akan saya kirimkan yang berikutnya, seperti itu. Jadi teman-teman sekali lagi, rekanan perusahaan kami lagi perlu 2 orang port engineer dan port captain. Jadi 1 orang port engineer dan 1 orang port captain ya. Nah, nanti itu akan ditempatkan atau membantu dalam operasional karena kapalnya cukup banyak dan operasionalnya kemarin ngeluh. Kalau saya ngurusi kapal rusak Mas, itu saya nyari muatannya gimana? Sedangkan saya ada tugas untuk nyari muatan juga. Lalu ketika ada kapal trouble saya harus ikut ngurusi itu. Jadi saya perlu orang yang pertama ngerti mesin dan juga berpengalaman di kapal lah, seperti itu. Nanti kirim aja di alamat email saya ini sdcsharing09@gmail.com. Seperti itu nanti akan saya sampaikan ke ownernya. Oke, jadi 12 pertanyaan sudah saya jawab secara singkat. Kalau teman-teman masih bingung, terutama yang bertanya ya, masih perlu penjelasan yang lebih detail, silahkan tanya lagi. Dan kalau bisa nanti saya buatkan video tersendiri secara detail ya. Mudah-mudahan dengan jawaban singkat itu teman-teman bisa memahami, atau juga untuk yang bertanya ya, dan untuk yang menonton dan melihat pertanyaan itu sehingga dia mengerti. Mungkin saja kemarin teman-teman juga pengen bertanya tapi malu-malu gitu ya, jadi sudah diwakili dengan teman yang lain yang bertanya itu. Mudah-mudahan menjawab dengan singkat tadi itu dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan terus saya bisa memberikan informasi mengenai konstruksi kapal, baik itu pembangunan maupun repair apa segala macam dan perombakan yang pernah saya tunjukkan di video-video sebelumnya, dan update-update ilmu tentang kapal di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.